Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang 5 dasar dalam pendekatan jejaring kebijakan publik. Jadi intinya begini. Pengambil kebijakan publik itu sebelum mengambil kebijakan harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu minimal ada 5. Nah, untuk apa sih tahapan-tahapan itu kok harus dipenuhi dan harus dilalui? Tentu nanti endingnya adalah agar kebijakan itu bisa terterima dengan baik. Tidak ada pro dan kontra. Kalau toh ada, maka bisa diminimalkan. Syukur tidak ada kontra. Itu sebenarnya maksudnya. Nah, 5 dasar dalam pendekatan jejaring kebijakan publik itu apa saja? Akan saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan advokasi entrepreneurial. Namanya agak susah, tetapi saya akan jelaskan bahwa pendekatan yang pertama itu sebenarnya mirip-mirip dengan usaha atau upaya-upaya sosialisasi. Itu. Saya berikan contoh secara empiris misalnya, akan ada pembangunan jalan tol atau akan ada pembangunan waduk misalnya. Kalau pembangunan waduk atau pembangunan jalan tol misalnya, itu pihak-pihak yang berkepentingan tidak hanya pemilik tanah yang nanti akan dibebaskan, tidak hanya itu. Banyak yang berkepentingan, ya. Salah satunya yang paling utama adalah pemilik tanahnya. Yang kedua adalah daerah atau wilayah yang tidak terkena jalan tol, itu juga dia berkepentingan. Wah, misalnya para pelaku bisnis, sekarang ada jalan tol, berarti nanti akan mengancam usaha saya. Orang tidak akan masuk ke kota, orang tidak akan masuk ke wilayah jalur usaha saya. Itu dia adalah orang-orang yang terdampak. Dan orang-orang terdampak itu orang-orang yang punya kepentingan sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, dalam pendekatan yang pertama ini dilakukan upaya sosialisasi. Begitu. Ya. Jadi upaya sosialisasi ini semua stakeholder diundang, orang yang langsung berkepentingan ataupun yang tidak langsung berkepentingan, orang yang terdampak langsung ataupun yang tidak terdampak langsung. Itu misalnya angkutan umum, ya, kalau ada jalan tol diharuskan masuk, ya. Itu dia juga merasa tidak bisa nanti saya ngambil penumpang di jalan. Kemudian penumpangnya sendiri, pengguna jasanya juga dia kena dampak gitu, ya. Kalau saya mau ngadang bus itu gimana ya? Itu masuk tol nggak boleh memberhentikan kendaraan. Nah, itu semua diajak untuk berbicara pada forum sosialisasi ini. Ya. Itulah yang dimaksudkan dengan pendekatan yang pertama ini, entrepreneurial. Ya. Pada model-model pendekatan sistem advokasi yang digunakan. Seperti itu. Ya. Nah, dalam model-model pendekatan yang nanti akan saya jelaskan, semuanya sebenarnya untuk menekan adanya ekses-ekses. Ya. Ekses itu selalu negatif, dampak itu juga selalu negatif. Sehingga kalau saya katakan ekses, dampak, pasti ada hal yang negatif. Jadi upaya, ya, jejaring 5 ini untuk menekan ekses, dampak, dan juga untuk menekan yang sifatnya kontra. Kemudian yang kedua, itu ya, yaitu pendekatan pengembangan kebijakan. Setelah yang pertama tadi sosialisasi, yang kedua adalah pendekatan pengembangan kebijakan. Dasar pemikirannya adalah tentang arti pentingnya mendesain. Jadi kebijakan itu harus didesain seperti baju gitu, ya.
Nah, sama-sama punya kain, begitu kalau orang yang pintar mendesain, yang satu tampak cantik dipakai, tampak handsome dipakai, karena dia pintar mendesain. Pas begitu ya. Ini sama di pendekatan ini juga begitu. Ya, jadi kebijakan itu didesain sebegitu rupa, sedemikian rupa, supaya kebijakan itu tampak begitu ya, tampak begitu sangat realistis dan juga memang realistis untuk diwujudkan. Jadi pada pendekatan yang kedua ini adalah bagaimana pengambil kebijakan itu melakukan proses konsultasi kepada pihak-pihak yang lebih luas. Itu baik yang berkepentingan langsung ataupun yang tidak berkepentingan langsung. Nah, kalau dilakukan itu, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang berkualitas tinggi, begitu. Kemudian yang ketiga, ya, jejaring yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah pendekatan negosiasi. Namanya saja negosiasi, tarik ulur, begitu kan? Ya, walaupun pemegang kekuasaan, kewenangan tidak boleh. Pokoknya ini instruksi dari atas, gitu ya. Top down, nggak boleh, gitu ya. Didengarlah pihak-pihak yang berkepentingan. Lakukan bargaining, win-win solution, gitu. Ini yang di nomor 3 maksudnya seperti itu. Oleh karena itu, orang yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan memang tuntutan utamanya bukan orang pintar saja, tapi dia bijak. Orang pintar belum tentu bijak, ya. Orang bijak juga belum tentu pintar. Sebenarnya di dalam pendekatan negosiasi itu adalah saling menerima dan memberi atau give and take di sanalah mekanismenya itu akan berjalan, ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pendekatan deliberasi publik. Ya, ini ada kata-kata baru yang Anda mungkin tidak paham, akan saya jelaskan gampangnya itu dalam pendekatan yang keempat ini adalah bahwa pengambil kebijakan itu ya harus menguasai tentang pembelajaran sosial. Ya. Dia harus memiliki manajemen kepemimpinan, leadership. Ya. Kemudian dia juga harus menguasai teori-teori bagaimana berkomunikasi sosial dengan massa yang sifatnya heterogen, tidak homogen. Nah, ini dituntut lebih dari bijak. Ini harus cerdas, harus pintar, dan sebagainya dalam pendekatan yang keempat ini. Itu. Nah, pendekatan yang keempat ini menginginkan bahwa tidak hanya berkomunikasi dengan struktur-struktur formal. Ya, struktur formal itu misalnya, oh jalan tol itu struktur formalnya, oh itu pembebasan, berarti harus dengan kepala desa misalnya, dengan camat, diajak bicara, enggak itu. Ada struktur-struktur yang sifatnya non formal. Tokoh masyarakat, orang yang berpengaruh, orang yang disegani misalnya. Dan itu tidak selalu harus orang pintar, tidak selalu harus orang punya kedudukan dan jabatan. Gitu ya. Jadi melibatkan seluruh pihak, baik yang formal atau yang tidak formal. Baik yang terkena dampak langsung, baik yang berkepentingan, atau sekedar dia pengamat yang tertarik. Itu diajaklah semua bicara. Gitu ya. Supaya apa maksudnya? Supaya kebijakannya itu memiliki nilai gitu keterterimaan yang sifatnya komprehensif gitu. Hanya saja kelemahannya adalah pendekatan ini membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Kemudian yang kelima adalah pendekatan komunikasi strategis ya. Nah, ini mendekatkan kepada masyarakat, kepada siapapun dengan cara-cara yang persuasif begitu ya. Gitu. Dan pendekatan ini sebenarnya harus menitik beratkan pada konsep sosialisasi ya, seperti ketika konsep yang pertama ya, tapi ini sudah masuk kepada ending hasilnya gitu ya. Tapi hati-hati, pendekatan ini akan berpotensi pada penyelewengan informasi ya. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.